Assalamualaikum kawanku. Supaya Mimin semangat bikin video ini, jangan lupa dibantu subscribe, like, dan komen lalu di-share. Terima kasih atas dukungannya. Mimin doakan semoga panjang umur sehat selalu untuk kawan. Selamat menyaksikan video ini. Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Judul cerita: Legenda Raja Serigala. Bab 943. Bak. Dengan semangat yang kuat dan berapi-api, pusat pertempuran dipenuhi suara ledakan. Taufik merasakan datangnya kekuatan yang luar biasa, bagaikan satu kekuatan besar yang melanda dengan keras hingga tenggorokannya tercekat. Dia terhuyung mundur sampai beberapa langkah karena satu pukulan yang kuat dan baru bisa menyeimbangkan dirinya kembali setelah itu. Kegagalan itu membuat Taufik terkejut dan ketakutan, sehingga dia segera menganalisis situasinya dengan cermat. Seseorang berjalan mendekat dengan tenang dan berdiri santai di depan Teguh. Ternyata sosok itu adalah kepala sekte obat-obatan, Tejasvi. Saat itu, Tejasvi menatap Taufik dengan sorot mata dingin dan tajam, lalu dia berkata penuh amarah, "Taufik, kamu salah satu sesepuh agung terkemuka di sekte obat-obatan. Kenapa malah menyalahgunakan kekuatanmu untuk menindas yang lebih lemah, bahkan mengganggu tamu sekte obat-obatan? Apa kamu memang berniat memberi tahu semua orang kalau sekte obat-obatan kelewat nggak sopan?" Taufik terlihat murung, tetapi dia sadar tidak punya kuasa untuk membantah, jadi dirinya memilih tetap diam. Kepala sekte Yardan yang berada di sampingnya berteriak kesal. Teriakan ini membuat Taufik segera memejamkan matanya. Bocah ini pasti akan dirundung masalah. Diam. Tanpa menunggu Yardan mengucapkan sesuatu, Tejasvi langsung mendengus dingin, "Yardan, selama beberapa tahun ini, aku saja malas untuk menyelidiki semua aksi kecilmu itu. Tapi, kali ini sudah kelewatan, ya. Sejak 20 tahun lalu, pada dasarnya, keluarga Sabel dan sekte obat-obatan adalah satu keluarga. Kita punya garis keturunan yang sama, tapi kamu bertindak begitu jahat dengan berbagai tuduhan dan hinaanmu. Kamu benar-benar melupakan akar leluhur kita." Zafran, Yardan, Tejasvi menatap keduanya dengan penuh amarah. "Kalian berdua dilarang keluar selama 6 bulan. Hati Yardan dan Zafran terasa bergetar. Akan tetapi, di hadapan kepala sekte, mereka tidak berani untuk melawan, sehingga hanya bisa menunduk dan berkata lirih, "Baik." Melihat Tejasvi benar-benar memihak, Taufik segera pergi dengan wajah yang muram. Drama ini berakhir dengan konyol. Kemudian, Tejasvi kembali ke aula bersama Sena dan Teguh. Tejasvi menghela napas, di masa-masa yang sulit begini, sekte obat-obatan malah bikin masalah semacam ini, kamu pasti mentertawakannya. Teguh menggelengkan kepalanya tanpa banyak bicara. Bagaimanapun, Teguh bisa melihat. Yardan tampak sangat kesal. Dia tidak suka dengan identitas Teguh sebagai anggota keluarga Sabel. Selain itu, dia juga tidak bisa menerima kenyataan bahwa Sena yang dulu hanyalah seorang bayi terlantar, telah menjadi putri suci sekte obat-obatan saat ini dan melampaui posisinya. Kalian. Setelah memberikan penjelasan singkat, Tejasvi menatap kedua orang itu, lalu bertanya, "Kenapa kalian nggak melanjutkan meditasi di aula utama?" Teguh tersenyum getir. "Gambar-gambar di dinding sulit sekali dimengerti. Aku dan Sena sudah mencoba segala cara, tapi tetap nggak berhasil. Tanpa menemukan pemahaman yang signifikan, melanjutkan meditasi hanya akan membuang-buang waktu. Karena itu, kami memilih untuk kembali," jelasnya. Mendengar penjelasan itu, Tejasvi hanya bisa menghela napas dan membalas, "Sepertinya, harta karun keluarga Sabel memang nggak semudah yang dibayangkan." Teguh sangat menyetujuinya. Setelah hening beberapa saat, Teguh bertanya kepada Tejasvi, "Pak Tejasvi, apakah situasi dunia bela diri masih damai akhir-akhir ini?" "Damai." Tejasvi menggelengkan kepala. Liontin giok milik keluarga Ananta dicuri oleh seorang master misterius, bahkan kekuatan mereka hampir hilang total. Keluarga Yadira paling dicurigai dalam kejadian ini. Noah, sebagai seorang master alam bela diri dewa, hampir nggak ada yang bisa menandinginya di seluruh penjuru dunia bela diri kuno ini. Dia sangat kuat dan penuh kekuasaan. Keluarga Tirta dan keluarga Sialagan sadar kalau situasinya nggak menguntungkan, jadi mereka memutuskan untuk bergabung supaya bisa sama-sama menghadapi ancaman dari keluarga Yadira. Kekuatan gabungan mereka juga nggak boleh diremehkan. Dibandingkan dengan itu,
Ketika membicarakan hal ini, raut wajah Tejasvi langsung berubah suram. Sekte obat-obatan berdiri di kaki sendiri tanpa sekutu dan kini menjadi pihak yang paling pasif. Satu-satunya berita baik adalah Tejasvi berkata sambil menatap Teguh, saat ini, kamu sudah mencapai tingkat alam kaisar kultivasi. Begitu energi dalam tubuhmu pulih sepenuhnya, kamu akan menjadi sosok yang sangat kuat. Ditambah lagi adanya klan naga yang mendukungmu, itu akan menjadi bantuan besar yang mampu mencegah sekte obat-obatan terjebak dalam kesulitan. Mendengar penjelasannya, Teguh pun bisa memahami situasi sulit yang dihadapi oleh sekte obat-obatan. Bab 944. Sebetulnya, Teguh pun belum benar-benar memahami kekuatan dari klan naga, Pak Tejasvi. Teguh berkata getir, terserah kamu percaya atau enggak, aku dan klan naga enggak punya hubungan penting, bahkan aku enggak tahu menahu siapa saja yang ada di balik klan naga. Teguh juga terus mencari tahu siapa sosok sebenarnya yang mengendalikan kekuatan klan naga. Itu enggak masalah. Tejasvi menimpali, kemunculan klan naga selalu berkaitan sama kamu dan semua itu untuk membantumu. Paling enggak, itu menunjukkan kalau klan naga bukanlah musuhmu. Dalam hal ini, bisa dianggap kalau klan naga adalah sekutu yang berpotensi bagi sekte obat-obatan. Pendapat Tejasvi terdengar cukup masuk akal. Namun, Teguh tak terbiasa memasukkan hal-hal yang tidak pasti dalam pertimbangannya, sehingga dia tidak terlalu tertarik dengan pembahasan mengenai klan naga ini, Pak Tejasvi. Konferensi seni bela diri kuno akan segera dimulai, tapi pemulihan kekuatanku sangat lambat. Apa kamu punya saran yang bagus? Ini merupakan salah satu alasan Teguh berkunjung menuju sekte obat-obatan. Pemulihan kekuatan. Usai merenung sejenak sambil mengernyitkan keningnya, Tejasvi berterus terang, sepengetahuanku, selain berlatih dengan tekun, hanya ada dua cara yang relatif lebih cepat. Apa saja caranya? Pertama, rampas dan serap energi orang lain. Tejasvi menatap Teguh dengan penuh perhatian seraya berkata perlahan-lahan, dengan proses kultivasi milikmu, kamu bisa melakukannya dengan mudah. Tapi, ini tindakan kejam, sampai-sampai bisa mengancam nyawa mereka yang diserap energinya. Teguh pun terdiam. Jelas saja, Teguh tak mungkin menggunakan cara semacam ini. Kedua, gunakan pil rumput peri. Tejasvi melanjutkan, ada banyak benda langka mengagumkan yang bisa menyerap segala macam energi alam, bahkan esensi matahari dan bulan. Karena akumulasi bertahun-tahun, benda ini akan memiliki efek magis yang nggak bisa diperkirakan. Menyerap energi spiritual yang terkandung dalam benda-benda langka ini bisa membantumu pulih lebih cepat. Mata Teguh tampak berbinar-binar. Benar juga, bukankah ini cara yang sangat bagus? Saat ini, dia sedang dalam masa pemulihan diri. Persis seperti seorang pasien yang terinfeksi penyakit serius, dia perlu memulihkan energi serta tubuhnya. Namun, bahan-bahan pembuatan pil, salah satunya berupa rumput peri, punya standar kualitas yang lebih tinggi. Kepala Sekte, terima kasih atas kejujuranmu. Teguh mengangkat tangan sebagai tanda hormat pada Tejasvi. Ini nggak boleh ditunda lagi. Aku akan segera cari tempat yang bisa ditemukan herbal spiritual sesuai persyaratannya. Semoga aku bisa pulih ke kondisi semula secepat mungkin. Teguh sudah mengerti kemana dia harus pergi. Dia ingat, Pak Yuda mengelola toko obat dengan beragam herbal yang sangat langka. Kemungkinan tempat itu bisa membantunya untuk memperoleh herbal yang bisa membantu pemulihannya. Selain itu, dia juga mengantungi banyak pertanyaan dan ingin mendapatkan jawabannya dari Pak Yuda. Karena ini berkaitan dengan pemulihan kekuatanmu, aku nggak akan menahanmu lebih lama. Silakan pergi sesuai keinginanmu. Setelah melihat kegigihan Teguh, Tejasvi mengangguk serius. Teguh juga ikut mengangguk, lalu mengucapkan selamat tinggal sambil tersenyum sebelum meninggalkan sekte obat-obatan. Namun, siapa sangka, ketika Teguh menuruni Gunung Yavana, seorang mata-mata dari keluarga Yadira yang menyusup di tengah sekte obat-obatan menemukan keberadaannya. Teguh, ternyata dia masih hidup. Usai terkesiap sejenak, sang mata-mata segera melaporkan berita itu. Sosok itu tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sementara itu, di kediaman keluarga Yadira, setelah mendengar kabar tersebut, Noah sontak berdiri. Matanya penuh dengan keterkejutan hingga kilat di matanya ikut tersirat. Teguh, ternyata masih hidup? Ya. Kepala keluarga,
Teguh adalah keturunan terakhir keluarga Sabel. Sekarang, dia malah bergabung dengan sekte obat-obatan. Haruskah kita? Mata Noah menyiratkan hasrat membunuh yang dalam. Lantas, dia memberi isyarat sambil menyeka lehernya, bunuh dia di tengah jalan. Bab 945. Membunuhnya. Noah berkata dengan nada mengejek, Teguh memang keturunan terakhir keluarga Sabel, tapi dia cuma orang yang nggak berguna lagi sepanjang hidupnya setelah kuputuskan semua meridian tubuhnya. Hanya Tejasvi si tua bodoh saja yang menganggapnya berharga. Membunuhnya juga percuma. Bukan cuma buang-buang tenaga, tapi berpotensi juga membuat sekte obat-obatan curiga. Menghadapi kerjasama antara keluarga Tirta dan keluarga Sialagan saja sudah sulit. Kalau sekte obat-obatan sampai terlibat, meski keluarga Yadira sangat kuat, tetap akan merepotkan saat harus menghadapi semuanya. Soal ini biarkan sajalah, tutup Noah, yang bertugas sebagai mata-mata untuknya sering bersembunyi dalam bayang-bayang, sehingga tidak menyaksikan pertarungan antara Teguh dan Tafik. Jadi, mereka tidak tahu Teguh sudah memulihkan kekuatannya. Jika tidak, Noah pasti tidak akan membuat keputusan seperti ini. Setelah mendengar perkataan Noah, beberapa sesepuh agung ikut mengangguk setuju dan tidak lagi membahas masalah ini. Kepala keluarga, sesepuh agung bertanya kembali, saat ini, ketegangan di dunia bela diri makin meningkat. Keluarga Yadira harus mengatasinya dengan cara apa, ya? Begitu dia mengajukan pertanyaan. Beberapa sesepuh agung lainnya turut menatap Noah penuh harap, dibarengi mata yang agak memicing. Noah menatap langit cerah di luar jendela, letak sinar-sinar kecil yang terus berkilau melalui celah-celah. Konferensi seni bela diri kuno sudah makin dekat. Saat ini, prioritas utama keluarga Yadira guna meraih peringkat pertama dalam ajang tersebut, ujar Noah memulai obrolan. Dengan meraih kemenangan dalam konferensi seni bela diri kuno, aku pasti bisa menjadi pemimpin aliansi seni bela diri kuno, saat itu. Hanya perlu satu perintah untuk mendapat cara menghancurkan keluarga Ananta, keluarga Tirta, dan keluarga Sialagan. Setelah itu, dengan mengumpulkan seluruh kekuatan, kita mampu menghancurkan sekte obat-obatan. Jadi, kita pun bisa menyatukan dunia bela diri kuno di Serenara. Mendengar kata-kata ini, para sesepuh agung tak kuasa menahan semangat berapi-api dalam sorot mata mereka. Karena itu, Noah mengalihkan pandangannya untuk menatap setiap sesepuh agung yang hadir. Selama hal ini berlangsung, pastikan untuk nggak menciptakan masalah. Jangan sampai situasinya justru nggak terkendali. Simpan saja energi kalian dan dengarkan perintahku. Lewat sekali tempur saja, kita akan dapat hasilnya. Para sesepuh agung yang mendengar ambisi Noah pun seketika terpengaruh olehnya. Mereka semua penuh antusiasme saat menjawab, baik. Sesaat setelahnya, semua orang kembali melaksanakan tugas masing-masing sesuai bagian yang telah ditetapkan sebelumnya. Sembari menunggu perintah dengan tenang, hari pelaksanaan konferensi seni bela diri kuno akan segera tiba. Noah memandangi kepergian mereka, lalu berbalik menuju bukit belakang keluarga Yadira yang telah ditinggalkan bertahun-tahun dan hanya dikunjungi pada hari-hari tertentu saja. Di sini, terdapat sebuah aula utama. Lantas, Noah membuka pintu dan melangkah masuk. Situasi yang tertangkap adalah para leluhur keluarga Yadira. Disinilah letak kuil keluarga Yadira. Setelah melakukan persembahan, Noah meraba-raba sekitar meja hingga terdengar suara klik. Sebuah pintu rahasia hadir di dinding sebelahnya. Dengan menyusuri pintu rahasia, Noah memasuki ruang rahasia yang tersembunyi leluhur. Kepala keluarga Yadira saat ini, Noah, ingin bertemu. Meskipun terpisah oleh pintu batu yang tebal, Noah menunjukkan sikap yang sangat hormat, tanpa sedikit pun kelalaian. Klik, krik. Ketika suara itu terdengar, pintu batu yang berat mendadak bergeser ke samping, menunjukkan keadaan asli dari ruang rahasia itu. Perabotan ruang rahasia itu sangat sederhana. Hanya ada sebuah meja batu sederhana, sebuah bangku batu, dan sebuah tempat tidur batu yang rata. Itu saja yang ada di dalam ruangan. Satu sosok tua tengah duduk bersila di atas tempat tidur batu. Meski berambut dan berjenggot putih, kulit wajahnya tetap terlihat sangat segar. Matanya tampak jernih, sehingga sosok itu tampak mirip dengan seorang pemuda berusia 20-an tahun. Satu-satunya hal yang mengejutkan adalah,
Jika dilihat sekilas, seseorang mungkin tidak akan memperhatikan kehadiran sosok tua ini. Dari penampilannya, jelas terlihat dirinya telah mencapai puncak latihan seni bela diri, bahkan tingkat keahliannya telah masuk ke tingkat yang sangat tinggi, leluhur. Setelah memasuki ruang rahasia, Noah terus-menerus memberi penghormatan dengan sepenuh hati. Orang ini adalah leluhur keluarga Yadira, Sanu Yadira. Beberapa dekade yang lalu, dia seorang tokoh yang sangat berkarisma dan berkuasa, sekaligus jiwa kepemimpinan yang tegas. Namun, tiba-tiba dia menghilang dari pandangan dunia beberapa dekade yang lalu dan tidak pernah kembali. Karena itu, orang mengira dirinya sudah meninggal sejak lama. Wah! Tanpa merespons ucapan Noah, Sanu memancarkan cahaya menyilaukan dari matanya. Tanpa bergerak sedikit pun, dia membuat tubuhnya melayang di udara. Bab 946. Melayang bagai burung primus di langit, dengan kekuatan luar biasa. Dalam sekejap, dia sudah berada di depan Noah. Wus! Set! Buh! Setiap gerakan tampak sederhana dan bersahaja, tetapi nyatanya sangatlah tajam dan kuat. Membawa tekanan berat hingga menyerang Noah tanpa ampun. Noah tidak berani bersikap lengah. Karena itu, Noah mengumpulkan penuh tenaganya, menggunakan metode untuk menangani masalah dengan cermat, dan menangkisnya satu per satu. Setelah satu putaran serangan pertama, Sanu tiba-tiba berhenti tanpa aba-aba, menampilkan sikap yang tenang dan tak gentar. Lantas, dia berdiri berhadapan dengan Noah sambil meletakkan tangan di belakang punggung. Sebaliknya, Noah sudah terengah-engah dengan napas yang berat. Keringat membanjiri punggungnya. Bagus juga, puji Sanu kepada Noah. Sanu mengamati Noah dengan penuh apresiasi. Meski kamu baru saja mencapai tingkat alam bela diri dewa, mampu bertahan dari 3 seranganku yang penuh kekuatan sudah jadi pencapaian yang patut diakui. Tadi, Sanu hanya mencoba untuk mengukur kekuatan Noah dan belum menyerangnya dengan serius, bagaimanapun juga. Sejak bertahun-tahun lalu, Sanu telah menjadi master di tahap akhir alam bela diri dewa. Meskipun selama beberapa puluh tahun Sanu gagal mencapai terobosan menuju tingkat alam bela diri suci, kekuatannya yang luar biasa masih sulit dipercaya. Bahkan, ketika dia melakukan 3 serangan hanya dengan mengerahkan 10% kekuatannya, situasi itu sudah cukup membuat para ahli tingkat alam kaisar kultivasi seketika merasa malu. Terima kasih atas kebaikan Anda, leluhur. Di hadapan tokoh yang luar biasa ini, Noah tidak berani lengah sedikit pun dan menjawab dengan cepat, katakanlah. Sanu bertanya dengan pelan, apa yang membuatmu datang dan menemuiku? Sanu telah memberikan instruksi sejak bertahun-tahun yang lalu. Tidak ada yang boleh mengganggunya kecuali itu urusan yang sangat penting. Kedatangan Noah hari ini memberikan isyarat bahwa keadaannya sangat serius. Leluhur, tanpa basa-basi lagi, Noah segera melaporkan peristiwa terkait harta karun keluarga Sabel yang terjadi baru-baru ini, lalu dia pun membahas situasi dunia bela diri kuno saat ini, hingga persiapan untuk acara konferensi seni bela diri kuno yang akan datang. Setelah menjelaskan semuanya satu persatu, dia masih melanjutkan bicaranya. Dalam perjalanan mencari harta karun, saya terpaksa untuk memperlihatkan kekuatan saya, sehingga membuat semua orang mulai waspada. Sekarang, meskipun saya jelas terlihat sebagai petarung terkuat di dunia bela diri kuno, hal tersebut juga menghadirkan kecurigaan dan kewaspadaan dari berbagai pihak. Keluarga Ananta, keluarga Sialagan, keluarga Tirta, semuanya memiliki leluhur masing-masing. Saat itu, Noah menunjukkan ekspresi ketakutan di wajahnya. Para leluhur ini, sebagian besar telah mencapai tingkat alam bela diri dewa bertahun-tahun yang lalu. Mereka bukanlah lawan yang bisa saya hadapi. Sekte obat-obatan juga telah menyembunyikan kekuatan selama bertahun-tahun. Sulit untuk memperkirakan seberapa kuat mereka, jika masing-masing leluhur dan para pendukung mereka ambil tindakan, mengerahkan semua kekuatan keluarga Yadira untuk berjuang mati-matian sekalipun tidak akan bisa mengalahkan mereka. Itu sebabnya, Noah mendongak menatap Sanu, lalu berkata penuh harap, saya harap, leluhur bisa membantu ketika diperlukan supaya keluarga Yadira bisa mencapai kejayaan besar dan menguasai dunia tanpa ada rasa takut lagi. Sanu tak langsung menjawab. Namun, Sanu mengamati Noah dari atas ke bawah dengan sorot mata yang makin bersemangat. Dengan bantuan leluhur, keluarga Yadira pasti punya penerus. Tanpa perasaan ragu,
Sanu tidak merasa segan untuk memuji, aku sangat senang melihatmu punya pertimbangan seperti itu. Lega rasanya sudah mempercayakan keluarga Yadira padamu. Ini keputusan yang tepat. Mengenai informasi yang kamu sampaikan tadi. Sembari memalingkan sorot matanya menuju kejauhan, Sanu berkata dengan sedikit rasa nostalgia. Leluhur dari 3 keluarga besar bela diri kuno bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Di antara para leluhur seperti kami, terdapat aturan yang telah disepakati bersama. Selama tidak ada pertempuran yang mengancam kelangsungan hidup keluarga, kami nggak akan ikut campur dengan mudah. Jadi, pada ajang konferensi seni bela diri kuno, para leluhur nggak akan ikut campur. Kalau aturan itu sampai dilanggar, semuanya akan kacau. Hati Noah langsung tenang ketika mengetahuinya. Selama para leluhur tak ikut campur, dia yakin bisa mengalahkan semua lawannya. Sekte obat-obatan. Mereka memang memiliki seorang pelindung agung. Wajah Sanu menjadi jauh lebih serius. Orang itu punya kekuatan yang dalam dan sulit diprediksi, sehingga dia akan jadi saingan yang tangguh. Puluhan tahun yang lalu, aku telah bertarung dengannya sebelum bertapa. Pada saat itu, dia sudah menjadi master yang paling kuat di tahap akhir alam bela diri dewa dan dianggap sebagai yang terbaik dalam sejarah. Menurut perhitungan, kalau orang ini masih hidup, pasti sudah mencapai alam bela diri suci. Bab 947. Ketika mendengarnya, raut wajah Noah tiba-tiba berubah, lalu dia bergumam sendiri, alam bela diri suci. Pada tahap akhir alam bela diri dewa, hanya dengan 10% kekuatannya, Sanu bisa melancarkan 3 serangan dan membuat Noah hampir kalah. Lantas, alam bela diri suci, seberapa mengerikan kekuatannya? Noah tak berani memikirkan hal ini apalagi membayangkannya. Sudah banyak bahan obat yang Noah habiskan dalam proses kultivasinya hingga mencapai tingkat alam bela diri dewa serta menghabiskan sebagian besar hidupnya dalam mengupayakan hal tersebut. Sementara itu, alam bela diri suci. Noah pun tak berani membayangkannya. Jangan khawatir. Sanu mendengus dingin, kemudian menghiburnya, saat aku bertarung dengannya bertahun-tahun lalu, aku merasakan putus asa dalam aura kekuatannya. Hal itu jadi tanda kelelahan jiwa dan fisik yang makin memburuk. Seperti yang kamu tahu, meski kami, para master alam bela diri, berkekuatan luar biasa hingga mampu melakukan serangan yang begitu hebat, tetap saja kami nggak bisa melakukan perlawanan hukum kehidupan dan kematian. Kami tetap terikat dengan siklus kehidupan, rentan pada penuaan, serta kematian. Orang-orang itu, sebagian besar telah meninggal, jadi nggak perlu kamu pikirkan. Sanu berkata untuk meyakinkan. Namun, Noah masih merasa gelisah, jadi dia memutuskan bertanya dengan ragu-ragu, tapi, leluhur, bagaimana kalau ternyata penjaga agung itu diam-diam sudah naik ke tingkat alam bela diri suci? Di dunia bela diri, setiap terobosan yang dilakukan, sama saja seperti melompat ke tingkat yang lebih tinggi secara fisik. Kalau penjaga agung itu bisa naik dari tingkat alam bela diri dewa ke alam bela diri suci, kemungkinan besar fungsi tubuhnya akan diperbarui dan umurnya akan bertambah. Inilah yang dikhawatirkan Noah. Sanu langsung terkejut setelah mendengarnya, lalu menggeleng seraya berkata, nggak mungkin. Mustahil. Di alam bela diri, kekuasaan alam bela diri suci berbeda jauh dengan 4 tingkatan sebelumnya. Menerobos penghalangnya sama seperti melintasi sebuah jurang berbahaya yang sangat sulit dilewati. Nggak mungkin orang itu bisa menerobosnya dengan mudah. Kalau enggak, dengan sedikit candaan, Sanu pasrah mengatakannya, aku nggak akan terjebak di tingkat ini selama puluhan tahun tanpa kemajuan sedikit pun. Mendengar perkataan itu, Noah pun merasa lega. Tahap akhir alam bela diri dewa memang punya hambatan besar. Akan tetapi, kalau penjaga agung itu sudah meninggal, artinya tak ada masalah lagi. Noah, lakukan dengan berani. Setelah merenung sejenak, Noah menampilkan secercah harapan, saat ini, dunia bela diri sama sekali tidak berkembang dan perlu perubahan. Keluarga Yadira telah berdiam diri terlalu lama. Tapi, sekarang saatnya menciptakan perubahan berdampak besar. Noah mengangguk sembari berkata dengan yakin, jangan cemas, leluhur. Selama para master alam bela diri dewa yang mendukung mereka tidak ikut campur, saya pasti mampu untuk menguasai konferensi seni bela diri kuno ini dan menjadi yang terbaik di antara semua pesaing.
Hanya dengan meraih posisi teratas dan merebut gelar Ketua Aliansi Seni Bela Diri Kuno, maka dunia akan menjadi milik keluarga Yadira. Jika para leluhur itu tidak menjaga martabat mereka dan ikut campur, saya akan meminta leluhur untuk turun tangan sebelum terlambat. Setelah merencanakannya bertahun-tahun, inilah saat yang tepat bagi mereka untuk beraksi. Karena itu, Noah harus tetap berhati-hati. Baiklah. Sanu seketika mengangguk, lalu mengibaskan tangannya, karena aku sudah mengetahui masalahnya, kamu bisa pergi sekarang. Aku akan selalu mendukung keluarga Yadira sepenuhnya. Baik, seru Noah. Usai mendapat solusi, dia berbalik dan pergi. Boom. Usai pintu batu bergerak, segalanya kembali tenang, seolah-olah tak ada yang terjadi. Suasana hening seketika. Sementara itu, di ibu kota. Kota terlarang. Teguh langsung mendatangi tempat ini. Teguh, akhirnya kamu datang juga. Begitu Teja melihat kedatangan Teguh, dia langsung berkata tanpa menunggu balasan Teguh, ayo, berangkat. Guru sudah menunggumu cukup lama, Yuda. Bab 948. Setelah mengalami banyak hal, Teguh punya sejumlah pertanyaan yang selama ini tertahan dalam dirinya. Setelah sabar menunggu dan memanggil berkali-kali, dia pun mendapat tanggapan dari sang guru. Tanpa ragu, Teguh mengikuti Teja dan tiba di sebuah taman yang dipenuhi kicauan burung sekaligus harumnya aroma bunga. Dari kejauhan, tampak sebuah paviliun berlatar pegunungan yang berdiri tegak. Sebuah jembatan kecil membentang di atas aliran air, banyak ikan pun tampak berenang di dasarnya yang dangkal. Satu sosok bertubuh kurus terlihat tengah membelakangi mereka. Sosok itu duduk di tepi jembatan sambil menikmati pemandangan ikan di air. Guru, meskipun sudah lama tak bertemu, Teguh tetap mengenali sosok itu dalam sekali pandang. Akhirnya, kamu datang juga, ya. Sosok itu berbalik, menampilkan wajah yang begitu menawan, dengan rambut putih serta wajah yang terlihat awet muda. Dia sedang menatap Teguh dengan sorot mata yang sulit dipahami. Dialah sosok bernama Yuda. Guru, akhirnya kamu bersedia menemuiku. Dengan senyum getir, Teguh mendekat dan memberikan salam hormat. Lalu dia buru-buru bertanya, Guru, belakangan ini aku dilanda banyak keraguan. Kumohon bimbingan dan pencerahanmu, Guru. Sudah sepatutnya seorang guru bertugas menyampaikan ajaran, membimbing, dan membantu untuk memecahkan sebuah kesulitan. Meskipun Teguh memiliki banyak dugaan mengenai Yuda, dia tetap bersikap rendah hati sebagai seorang murid. Katakan saja, Yuda menganggukkan kepalanya samar-samar ke arah Teguh, lalu tersenyum seraya berkata, sebagai seorang guru, aku akan menjawab pertanyaan dan membantu memecahkan keraguanmu. Baik. Setelah mengambil napas dalam-dalam, Teguh sudah tidak kuasa untuk menahan diri dan bertanya, Guru, aku ingin tahu tentang asal-usulku, kenapa dulu kamu membohongiku dan berkata kalau aku adalah anak angkat. Aku ingin tahu, apakah keluarga Sabel pernah terpikirkan untuk mencuri harta karun keluarga Sabel sendiri. Aku ingin tahu proses dan detail mengenai hancurnya keluarga Sabel oleh 4 keluarga besar di masa lalu. Aku ingin tahu, apakah keterlibatan klan naga yang hadir secara tiba-tiba beberapa waktu terakhir ada hubungannya dengan guru. Aku ingin tahu, apakah guru ada di balik semua kejadian. Guru juga menghubungi ketiga keluarga besar dan sekte obat-obatan, kan? Jangan-jangan, keterlibatan keluarga Yadira pun di bawah perintahmu. Aku ingin tahu mengenai semua yang terjadi di Gunung Kaliputi. Tentang setetes darah yang memberikan petunjuk pada kami, kemudian penyerangan dadakan kepada Sena hingga dia terjatuh ke lautan lava. Mungkinkah semua itu adalah perbuatan guru? Aku ingin tahu, apakah guru mengetahui rahasia di balik mural dalam aula utama yang ada di bawah Magina? Aku ingin tahu, apakah guru mengetahui kronologi di balik aksi pencurian liontin giok milik keluarga Ananta? Kali ini, Teguh mengungkap semua keraguan dalam dirinya hanya dalam sekali embusan napas. Hal ini sudah ditahan Teguh terlalu lama, jadi dia tidak akan bisa menahannya lagi. Teguh hanya ingin tahu kebenaran dari segalanya, hahaha. Usai mendengar semuanya, Yuda tidak segera menjawab, tetapi malah tertawa terbahak-bahak. Setelah tawanya mereda, dia pun berkata, Teguh, aku nggak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaanmu itu sekarang. Lagi pula, itu hanya akan menambah masalah dan perasaan khawatirmu. Dengan penuh kecewa, Teguh bertanya, lalu kapan guru akan memberitahuku?
Sekarang, kamu juga sudah jadi seorang master alam bela diri. Tunggu sampai kekuatanmu mencapai alam kaisar kultivasi. Yuda perlahan melanjutkan, hanya ketika kamu mencapai tingkat alam kaisar kultivasi dan punya kemampuan melindungi dirimu sendiri dalam dunia bela diri, maka nggak masalah bagiku untuk memberitahumu mengenai rahasia-rahasia ini. Seketika, Teguh merasa hatinya bergetar dan buru-buru berkata, Guru, sekarang aku sudah mencapai alam kaisar kultivasi. Alam kaisar kultivasi. Teja, yang berdiri di samping, tidak mampu lagi menahan rasa keterkejutannya. Sudah berapa lama kali terakhir bertemu, Teguh masih di tahap awal alam bela diri master. Akan tetapi, sekarang, dia telah mencapai alam kaisar kultivasi. Jadi, dia melompati alam bela diri raja begitu saja. Ini sungguh berkembang sangat pesat. Meski berusaha sekuat apapun, mustahil bisa secepat itu, kan? Bagaimana perasaan para master yang telah berlatih seumur hidup hanya untuk mencapai alam kaisar kultivasi? Hah! Yuda juga terkejut, seketika melihat ke arah Teguh. Matanya memancarkan rasa tak percaya sebelum akhirnya berkata, Teguh, kemarilah, serang aku. Aku sudah lama nggak menguji keterampilan bela dirimu. Bab 949. Teguh pun bersemangat untuk mencobanya. Selama ini, Yuda memberi kesan yang menyulitkan Teguh untuk memahami arah pikirannya. Hal itu membuat Teguh tak pernah terpikir untuk memusuhinya sama sekali. Berbekal usaha sedikit saja, seringkali Teguh sudah mencapai batas maksimal kekuatannya. Alhasil, dia pun tidak tahu caranya perlu membalas serangan. Hari ini, Teguh berhasil naik tingkat dari seorang Grandmaster Agung bela diri menjadi seorang Master Alam Kaisar Kultivasi. Tak bisa dipungkiri, dia telah berkembang pesat. Namun, Teguh memang terlihat jauh lebih percaya diri ketimbang sebelumnya, meskipun dia kalah, kemungkinan besar dia tidak akan mengalami kekalahan yang terlalu memalukan, kan? Hehe. Melihat pancaran semangat dari mata Teguh, Yuda tak bisa menebak apa yang direncanakan Teguh. Tiba-tiba saja, dia tersenyum seraya berkata, Teguh, asalkan kamu bisa mencabut sehelai kumisku dalam 3 serangan, aku akan menceritakan segalanya padamu. Mendengar hal itu, Teguh langsung merasakan adanya firasat buruk. Kumis. Itu adalah hal yang berharga bagi Yuda, sangatlah penting. Setelah mengambil napas dalam-dalam, Teguh berkata dengan serius, Guru, maafkan aku. Baru saja selesai mengatakannya. Kemudian, Teguh mendekati Yuda secepat embusan angin. Di hadapan Yuda, jika dia memberikan Yuda kesempatan melawan terlebih dahulu, Teguh tak akan punya kesempatan sama sekali. Bagus, kemarilah. Yuda tetap tersenyum tenang. Tanpa menunjukkan gerakan apapun, jubah panjang putihnya mulai berkibar. Itu adalah energi yang mengerahkan kekuatan tak kasat mata. Teguh yang terkejut segera mempercepat gerakan tangannya. Wus! Lantas, Teguh menyerang kuat-kuat dengan mengarahkan tinju kanannya ke wajah Yuda. Mudah bagi Teguh untuk menghindari serangan dengan memiringkan kepalanya. Di sisi lain, kaki Yuda sudah menekan dada Teguh, sehingga membuatnya tidak bisa maju setengah inci lagi. Teguh mendorong ke depan, kemudian mengerahkan kekuatan tolakannya untuk melompat mundur. Setelah itu, Teguh sudah melancarkan serangan palsu dengan berpura-pura menunjukkan kelemahan, bahkan menggunakan berbagai triknya. Akan tetapi, untuk mendekat barang satu langkah saja tak berhasil, apalagi mencabut sehelai kumisnya. 3 serangannya sudah selesai. Yuda bertanya dengan senyum lebar, Teguh, apa kamu puas? Teguh menggelengkan kepalanya dengan kesal, pertumbuhan energi yang ada dalam tubuhku sudah mencapai tingkat alam kaisar kultivasi. Hanya saja, aku belum sempat mengumpulkan kekuatan sepenuhnya. Selama aku memiliki energi yang cukup. Hentikan. Sebelum dia selesai berbicara, Yuda sudah memotongnya sambil tertawa, kalau kamu nggak punya kekuatan bertarung alam kaisar kultivasi, maka kamu nggak bisa dianggap mencapai alam kaisar kultivasi, jadi aku belum bisa memberitahumu semuanya. Teguh sontak kehilangan semangat, tubuhnya meluruh seketika. Jangan terburu-buru, berlatihlah perlahan. Yuda tampak menghibur, tetapi nyatanya dia memasang senyum yang tak bisa diartikan. Baiklah, aku akan berlatih. Teguh yang bertemu mata dengannya, seketika tersenyum lebar, Guru, kuingat kalau kamu punya taman obat, tempat kamu menanam tanaman langka yang berharga.
Selama aku pakai bahan-bahan obat itu untuk membuat pil obat, aku pasti bisa mencapai puncaknya dalam waktu singkat. Begitulah pemikiran Teguh. Dengan demikian, Yuda harus menahan dirinya untuk tidak mengunjungi taman obatnya dan membiarkan Teguh mencapai puncak dengan kemampuannya sendiri. Kalau memang tidak sanggup melakukannya, bukankah sebaiknya mengaku pada diri sendiri? Yuda juga tahu kalau Teguh masih terlalu muda. Karena itu, Yuda tak terlihat kaget sedikit pun ketika mendengar ucapan Teguh. Justru dia menjawab, maksudmu taman di belakang gunung lembah hijau, kan? Tempat itu sudah hancur. Jangan bercanda. Teguh tak menyangka tempat itu sudah hancur. Kata-katanya pun mendadak terhenti sejenak. Namun, Teguh langsung merasa kesal dan berkata, Guru, bagaimanapun juga, aku akan mencoba segala cara untuk segera meningkatkan kemampuanku sampai ke puncak. Nanti, kalau waktunya sudah tiba, kuharap guru bersedia menjawab semua pertanyaanku. Setelah mengatakannya, Teguh berbalik dan meninggalkan kota terlarang di wilayah kekaisaran. Guru. Setelah Teguh pergi, Teja pun datang dari arah samping. Yuda mengangguk perlahan untuk menanggapinya. Namun, matanya masih sepenuhnya menatap ke arah Teguh yang bergerak menjauh, terpancar kekaguman pada wajahnya. Teguh memang pintar, dia bisa menemukan petunjuk dengan begitu cepat. Sepertinya, aku harus menyembunyikannya sejenak untuk menghindari pusat perhatian. Teja menatap Yuda dengan terkejut, lalu bertanya, Guru, maksudmu dia memang sudah mencapai alam kaisar kultivasi? Ini nggak mungkin. Meskipun Teguh memiliki bakat yang luar biasa, tapi setengah bulan lalu dia masih ada di tahap awal alam bela diri master. Semua meridian tubuhnya juga dirusak oleh Noah. Yuda meliriknya dalam-dalam, lalu berkata dengan penuh arti. Apa yang dikatakan Teguh memang benar. Tingkat kultivasinya sudah mencapai alam kaisar kultivasi. Dia hanya kekurangan sedikit energi. Asal bisa menambahnya sedikit lagi, dia akan punya kemampuan sejati alam kaisar kultivasi. Mendengar kata-kata itu, Teja pun seketika tercengang. Bahkan, mulutnya refleks menganga lebar sambil menatap ke arah kepergian Teguh. Kurang dari 1 bulan. Bab 950. Mulai dari alam bela diri master, lompat menuju alam bela diri raja begitu saja, lalu mencapai alam kaisar kultivasi. Memangnya dia ini sosok sehebat apa? Ini nggak pernah terdengar sebelumnya. Begitu sulit untuk dipercaya. Teguh benar-benar sosok jenius yang luar biasa. Teja menghela napasnya dalam-dalam, lalu bertanya, Guru, kita harus bagaimana selanjutnya? Haruskah kita memberitahunya kebenaran mengenai murid yang menyerap energi hingga mencapai puncak? Takutnya, dia akan sulit menerimanya. Kekhawatiran Teja bukannya tak beralasan. Perencanaan ini berlangsung selama 20 tahun dan tidak semudah yang bisa terlihat saja. Teguh hanya melihat sebagian kecil dari gambaran tentang apa yang terjadi, kebenaran. Tiba-tiba saja, wajah pria tua itu menjadi serius. Lalu, dia pelan-pelan berkata, kebenarannya akan terkubur seiring berjalannya waktu. Cuma orang mati yang mampu menjaga rahasia ini sepenuhnya. Teja terkejut sejenak dan langsung teringat akan banyak hal. Di sisi lain ibu kota. Tepatnya di pangkalan pasukan serigala. Teguh langsung melenggang masuk. Wus! Elang hitam tiba-tiba melesat ke belakang Teguh. Dia sangatlah cepat, gerakannya bagai seekor citah yang melaju dengan kekuatan maksimal. Kemudian, sosok elang hitam itu mengayunkan tinju ke belakang kepalanya. Teguh tersenyum sambil mengangkat tangannya, sehingga mampu menangkis serangan sang lawan, bak. Tenaga yang sangat kuat langsung menghantam elang hitam, membuatnya terpental dan mundur 7 hingga 8 langkah sebelum berhasil menstabilkan diri. Bayangan, seru nggak? Teguh berbalik dan melihat sosok itu. Orang yang kurus dan berkulit gelap itu adalah Bayangan. Hehe, Bayangan menggaruk kepalanya dengan polos. Kak Teguh, kamu memang hebat, pujinya. Wus. Wus. Set. Tepat pada saat itu, Teguh langsung menyadari ada beberapa embusan angin yang tiba-tiba datang dari 3 arah sekaligus, yakni dari kiri, kanan, dan belakang. Setiap jalurnya memiliki kekuatan hebat dan berasal dari kekuatan sejati master alam bela diri. Kia, hah, pertarungan yang sengit pun berlangsung. Suara teriakan bergema, bahkan ada satu serangan yang meluncur di udara dan membentuk jaring di belakang Teguh, sungguh tidak memberinya ruang untuk menghindar. Boom.
Saat orang-orang ini berada dalam jarak 10 kaki dari Teguh, Teguh pun berbalik dengan tenang, lalu menekan tangannya dan membuat gerakan mendorong menggunakan satu telapak tangan. Seketika, ada embusan angin kuat yang datang dari telapak tangannya. Embusannya terasa bagai derasnya aliran air sungai. Sedetik kemudian, semua bayangan yang menyerangnya langsung terpental oleh kekuatan telapak tangannya. Tak ada yang mampu membendungnya, membuat semuanya terjatuh ke tanah, his. Raja Serigala akan selalu menjadi Raja Serigala. Belum berhasil mendekat saja sudah dibuat kalah, memalukan. Kalah dari Raja Serigala. Apa itu hal yang memalukan? Hahaha, benar juga, ya. Sekelompok orang itu perlahan bangkit dengan rasa terkejut seraya mengejek dan mentertawakan diri sendiri. Saat ini, para elit pasukan serigala di bawah pimpinan Elang Hitam, Harton, Jesa dan yang lainnya berhasil mengembangkan kekuatan dalam latihan fisik mereka. Karena itu, mereka menjadi master alam bela diri yang lebih tangguh dan terampil. Boleh juga, Teguh memandang semua orang dengan penuh apresiasi. Kalian semua telah naik ke tingkat master alam bela diri dalam waktu singkat, ternyata aku telah meremehkan kalian dengan memberikan waktu selama setengah bulan, jelasnya. Semua orang menjawab, terima kasih banyak, Raja Serigala. Anda yang sudah membimbing kami, jadi kami akan setia melayani. Teguh mengangguk, lalu menatap ke arah bayangan, persiapkan pembentukan istana Raja Serigala. Ini akan jadi tempat khusus untuk menangani para master alam bela diri di wilayah Serenara. Kemudian, Teguh melihat ke arah Elang Hitam dan yang lainnya sambil berkata, setiap orang di antara kalian adalah anggota utama dari Istana Raja Serigala, tapi ini saja masih belum cukup. Bayangan, kamu harus membangun sebuah sistem pelatihan yang lengkap dalam pasukan serigala, mulai dari pemula bela diri sampai tingkat Grandmaster, lalu Grandmaster Agung, bahkan hingga Master bela diri bawaan yang kuat. Dengan begitu, para prajurit terbaik dalam pasukan serigala bisa mendapatkan pelatihan yang sangat baik dan segera ditambahkan ke Istana Raja Serigala. Bayangan langsung berbinar-binar ketika mendengarnya. Benar juga, pada dasarnya, pasukan serigala terdiri dari pasukan elit yang tak terkalahkan. Banyak prajurit sangat berbakat di antara mereka. Dengan sedikit pelatihan tambahan, mereka pasti bisa mencapai prestasi yang lebih tinggi. Ditambah lagi, dengan membangun Istana Raja Serigala seperti ini, dapat menjamin kesetiaan sekaligus memperoleh penambahan anggota secara terus-menerus. Dengan begitu, siklus yang baik akan terbentuk. Baik. Semua orang menyetujuinya dengan senang hati. Bayangan memukul dadanya dengan keras. Jangan khawatir, Kak Teguh. Aku yakin kalau dalam setengah tahun, Istana Raja Serigala akan mengguncang dunia. Kring. Belum sempat Bayangan menyelesaikan ucapannya, terdengar dering ponsel dari saku Bayangan. Setelah mendengar laporan dari panggilan tersebut, raut wajah Bayangan seketika berubah. Bayangan, ada apa? Tanya Teguh sambil mengernyit. Setelah menutup telepon, Bayangan dengan ragu berkata, Kak Teguh, Sinta dalam masalah. Bab 951. Sinta. Terlintas sebuah wajah cantik dan manis dalam benak Teguh, kemudian dia mengerutkan dahinya selagi bertanya, apa yang terjadi? Kak Teguh, ini gawat. Bayangan mengusulkan, mari kita naik pesawat lebih dulu, baru kita akan membicarakannya lebih detail. Oke. Teguh terkejut dengan keadaan mendesak ini, jadi dia buru-buru menyetujuinya. Beberapa saat kemudian, di pesawat khusus menuju kota Senggigi. Bayangan, kamu bisa bicara sekarang, ada apa sebenarnya? Teguh tak bisa tenang dibuatnya. Pasukan serigala melaporkan. Bayangan dengan serius berkata, Sinta tiba-tiba saja terserang suatu penyakit aneh di wilayah barat. Nggak ada dokter yang bisa memberikan penjelasan, bahkan kepala rumah sakit pusat juga nggak mampu menemukan solusi. Sekarang, dia sudah kembali ke kota Senggigi dan tinggal sementara di Villa Sultan Permai untuk beristirahat. Kota Senggigi. Sejak kepulangan Rina, grup Jagaraga bangkit hingga menguat dan berpengaruh. Banyak dokter jenius berbondong-bondong datang ke sini, entah karena popularitas grup Jagaraga atau murni untuk mempelajari akupuntur. Perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan bidang kesehatan dan obat-obatan juga mulai menanamkan akar di sini. Karena reputasi kota Senggigi yang begitu terkenal, mereka semua ingin memperoleh bagian dari keuntungan tersebut.
Singkatnya, kini, kota Senggigi sudah memiliki julukan, kota obat. Baik itu bahan obat biasa sampai bahan obat legendaris yang konon hanya tumbuh di hutan-hutan belantara, semuanya tersedia untuk diperdagangkan di pasar kota Senggigi. Sebenarnya, Teguh berencana untuk kembali ke kota Senggigi dan mencoba keberuntungannya. Dia ingin melihat apakah dirinya bisa menemukan beberapa barang langka yang akan membantunya mencapai puncak dengan cepat. Di sisi lain, setibanya di Villa Sultan Permai, setelah turun dari pesawat khusus, Teguh langsung mendatangi tempat ini. Yang mengejutkannya, Teguh langsung menangkap kehadiran Rina dengan wajah panik ketika masuk. Keduanya terkejut pada saat yang bersamaan. Teguh secara refleks bertanya, "Bagaimana kamu bisa di sini?" Saat melihat kedatangan Teguh, Rina tampak kaget dan langsung menjawab, "Sinta menderita penyakit aneh, jadi aku kemari untuk memeriksanya." Setelah mengatakannya, terlintas sesuatu dalam benak Rina. Mungkinkah Teguh kembali karena Sinta? Dalam sekejap, Rina merasakan kekecewaan dalam hatinya. Bagaimana keadaannya sekarang? Teguh secara kebetulan juga datang untuk hal ini, jadi dia bertanya dengan santai. Akhirnya, Rina pun mengetahui kebenarannya. Hatinya terasa getir, tetapi dia sigap menjawab, kondisinya sangat buruk. Menurut pengobatan tradisional, Sinta punya energi negatif berlebih dalam tubuhnya, sehingga pembuluh darahnya sangat terpengaruh dan mengalami mutasi. Itu membuat pembuluh darahnya menjadi kaku, bahkan hampir membeku. Apakah energi negatifnya sekuat itu? Bahkan, pembekuan pembuluh darah. Teguh pun kebingungan setelah mendengarnya, baiklah. Teguh tetap mengangguk, kemudian langsung memasuki kamar Sinta untuk melihat situasinya secara detail. Rina segera mengikutinya. Di dalam kamar, Sinta terbaring sakit di tempat tidur dengan napas yang sangat lemah. Wajahnya sangat pucat, tanpa ada jejak warna darah sedikit pun layaknya selembar kertas putih yang baru. Kondisi ini seketika membuat Teguh mengangkat alisnya. Teguh beralih menggenggam pergelangan tangan Sinta. Saat baru menyentuhnya, pupil Teguh sontak mengecil di buatnya. Suhu tubuh Sinta terlalu rendah, dingin sekali. Membuat Teguh tak bisa menahan perubahan ekspresinya, mengenai yang lain. Kondisi nadi dan yang lainnya normal, sama sekali tidak terlihat ada keanehan sedikit pun. Hal ini membuat Teguh sangat kebingungan. Bab 952. Bertahun-tahun Teguh belajar kedokteran, tetapi belum pernah menghadapi situasi yang begitu aneh seperti ini. Setelah meraba nadi Sinta selama beberapa menit, Teguh rasa nadinya tak bermasalah, jadi dia menarik tangannya dengan putus asa dan bertanya kepada Rina yang ada di sebelahnya, sejak kapan dia jadi begini? Rina menggelengkan kepala, menunjukkan ketidaktahuannya juga, Pada saat itu, Sinta yang berbaring di tempat tidur pun perlahan membuka matanya. Ketika melihat Teguh di sampingnya, sangat jelas terpancar kegembiraan dalam mata jernihnya, "Sinta, kamu sudah bangun?" "Ya." Keduanya menyapa secara bersamaan, Sinta menganggukkan kepala dengan susah payah, lalu berkata dengan lirih, "Saat berada di wilayah perbatasan barat, aku membawa staf medis dari markas besar untuk mengunjungi para prajurit yang terluka. Kami bertemu dengan seorang pria tua yang pingsan di jalan. Kami juga memutuskan untuk menyelamatkannya. Orang itu merasa sangat berterima kasih dan mengeluarkan buah segar dari dadanya untukku. Dia bilang, itu adalah buah paling enak di gunung wilayah mereka dan memintaku untuk menerimanya. Karena merasa nggak sopan kalau menolak, jadinya ku terima. Setelah makan buah itu, perutku terasa sangat dingin. Aku nggak terlalu memikirkannya saat itu dan hanya minum beberapa gelas air hangat. Lama-lama, tubuhku mulai bergejala dengan mendingin pada malam hari dan hal itu masih berlangsung hingga sekarang." Seorang pria tua, buah segar. Teguh segera bertanya, "Sinta, apa kamu masih ingat seperti apa penampilan orang itu? Lalu, seperti apa buah segar yang kamu sebutkan itu?" Rina juga melemparkan sorot matanya, dia pun sangat penasaran. Sinta mengingat-ingat sejenak sebelum menjawab, "Orang itu, tampak seperti orang biasa, tapi matanya sangat berbeda dengan pria tua pada umumnya. Matanya sangat jernih. Selain itu, tangannya nggak keriput selayaknya orang yang sudah tua. Saat seseorang memasuki usia tua, karena penurunan energi vitalitas tubuh, bukan hanya wajahnya yang akan dipenuhi dengan kerutan, matanya juga akan perlahan menjadi kabur.
Kulit di permukaan tubuh pun akan mengalami kekeringan dalam berbagai tingkat yang berbeda. Hanya orang dengan kekuatan hebat yang akan mengalami situasi seperti perkataan Sinta. Teguh merasa hatinya bergetar. Sepertinya, orang ini memang memiliki beberapa latar belakang. Tentang buah itu, Sinta berpikir sejenak, lalu berkata, mungkin sebesar telur ayam, berwarna merah segar di seluruh dagingnya. Bentuknya hampir menyerupai buah lira, rasanya sangat renyah dan manis. Benar-benar menggiurkan dan lezat. Setelah mengatakannya, Sinta memejamkan matanya. Usai bicara begitu banyak kata, dia benar-benar kelelahan dan perlu istirahat yang cukup. Teguh terdiam setelah mendengarnya. Sinta hanya menjelaskannya sedikit. Alhasil, dia juga kesulitan untuk menebak. Siapa sebenarnya orang ini? Sebenarnya, ini buah apa? Setelah beberapa saat merenung, Teguh berkata, aku akan mengobatimu lebih dulu, akan coba aku tekan penurunan suhu tubuhmu sebisa mungkin. Kalau enggak, ini akan bahaya. Sinta perlahan membuka matanya dan memberikan senyuman sebagai tanggapan. Hati Teguh merasa gelisah. Terbayang menuju masa lalu, di mana Sinta tampak begitu ceria. Namun, kini dia malah terlihat begitu lesu. Teguh mengaku sebagai ahli pengobatan yang hebat, tetapi tidak bisa memahami penyebab penyakitnya. Ini sungguh memalukan. Setelah keluar dari ruangan, Teguh menelepon Sena. Sena, aku ada pertanyaan untukmu. Seorang temanku tubuhnya mendadak menjadi dingin setelah makan buah segar. Tubuhnya menjadi sangat dingin dan pembuluh darahnya cenderung membeku. Teguh menggambarkan bentuk buah itu dan menjelaskan secara rinci kondisi Sinta sekarang, kemudian dia berkata, kakekmu kan berpengetahuan luas, tolong tanyakan padanya, apa dia pernah mengalami kondisi ini. Cerita bersambung.